Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada diskusi ini saya akan memberikan dua sesi. Sesi pertama ada pemaparan materi dan sesi kedua ada tanya jawab. Tidak ada perpanjangan kata, kita akan masuk pada sesi pertama. Untuk sesi pemaparan materi pada pemaparan materi kesempatan. Jadi baik, saya akan memaparkan materi kami tentang makalah dan laporan. Yang pertama makalah. Pengertian makalah secara umum yaitu sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Pengertian makalah menurut para ahli yaitu yang pertama menurut KBBI, makalah dibagi menjadi 2 pengertian yaitu A. Makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan dibahasakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun diterbitkan. B. Makalah ialah karya tulis pelajaran atau laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian menurut Panupi Sujima, makalah ialah karya prosa, bukan cerita rekan yang membicarakan topik tertentu, yang biasanya makalah dibuat di majalah atau koran, tapi makalah dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Yang ketiga menurut B.J. Guevara, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Menurut M. Widya Martaya dan Veronica Sudiarti, makalah ialah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu bahasan yang merupakan hasil penelitian di bidang pendidikan dan budaya. Kemudian ada ciri-ciri makalah. Yang pertama, merupakan hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu kurikulum. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoretik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan kuliah. Yang ketiga, mendemonstrasikan kemampuan kamu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Kemudian ada fungsi makalah. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan dan penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Kemudian ada jenis makalah. Yang pertama, makalah ilmiah. Yang kedua, makalah kerja. Yang ketiga, makalah kajian. Ada pun struktur makalah yang terdiri dari cover. Cover merupakan halaman depan atau muka dari suatu makalah, di mana cover makalah berisi mengenai informasi penting di mana isinya penulis ditulis secara lengkap, logo institusi atau lembaga, tempat dan juga fakta. Yang kedua, kata pengantar. Tak hanya ditemukan di dalam buku makalah saja, namun di hampir semua tulisan karya ilmiah, di mana kata pengantar ini merupakan salah satu dari tulis yang ditujukan. Yang ketiga, data isi. Data isi makalah biasanya membawa informasi halaman dari data dan juga subbab. Yang keempat, bab pendahuluan. Di dalam struktur makalah ini adalah bagian pokok dan makalah yang menjelaskan mengenai permasalahan yang dibahas. Yang kelima, bab kedua, pembahasan. Di bagian ini juga termasuk dalam struktur makalah yang menjadi nilai pokok di dalam penulisan. Yang keenam, penutup dan saran. Struktur makalah yang terakhir penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah apa yang dapat ditulis dari pembahasan yang sudah dibuatnya. Adapun jadi kesimpulan dalam makalah yaitu yang pertama, berisimakna secara menyeluruh dari pembahasan. Yang kedua, kesimpulan pelaksanaan analisis dan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan dan juga penulisan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari makalah yang berfungsi untuk memberikan informasi sumber yang menjadi acuan dalam makalah, terlebih di bagian bawah pembahasan. Kemudian ada pula manfaat penyusunan makalah. Yang pertama, manfaat penyusunan makalah bagi penulis bisa membantu seorang penulis memperoleh informasi. Yang kedua, manfaat penyusunan makalah bagi pembaca, bagi pembaca
bahasa yang masih variabel akan mendapatkan keutamaan dan keutamaan dari tempat. Yang ketiga, manfaat susunan kala baik itu. Seorang pemimpin pun memperoleh manfaat dari manfaat yang kedua, karena dari setiap hari ini akan bisa pemahaman dari suatu. Yang kedua, laporan. Pengertian kata laporan dalam bahasa Indonesia merupakan arti dari kata lapor. Nama kata itu sendiri autoritas dari kata bahasa Latin yang berarti surat atau mundur dan terkait yang memiliki arti membawa atau sementara itu dalam bahasa Indonesia kata laporan memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan atau pengertian laporan para ahli yang pertama disebut laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan konsisten digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu yang kedua, JJDD laporan suatu komunikasi tentang penelitian informasi dalam format yang terorganisir yang membuka beberapa kesimpulan mengenai keadaan dan untuk update tertentu dan yang ketiga, aroma dan jenis laporan merupakan sebuah data yang telah disusun sedemikian rupa dengan format yang baik sebelum pembukaan. Yang keempat, sesuai dengan laporan adalah suatu informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi didukung dengan data yang telah. Kemudian ada fungsi laporan yang pertama sebagai background pengambilan keputusan, sebagai bahan analisis, sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban, sebagai alat menyampaikan sebuah informasi. Kemudian ada pula manfaat laporan. Yang pertama, laporan dapat membantu perbaikan dalam sistem pencarian kegiatan selanjutnya, membantu menetapkan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, laporan dari segala sumber informasi. Yang keempat, membantu proses dan perkembangan informasi. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Untuk pemaparan fiksi pemaparan materi satu itu, yang kedua saya buka dengan sisi tanya jawab. Dalam sisi tanya jawab saya buka dua penanya. Terima kasih kepada pemateri saya berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan lagi selanjutnya dan kesempatan saya berikan materi untuk menjawab pertanyaan Jadi baik sekali mengapa hal itu dikatakan sebagai ilmiah? Karena hal itu dibuat berdasarkan hasil observasi dan memiliki struktur ilmiah yang sudah disusun secara berbentuk dan merupakan kajian. Terima kasih atas kesempatan itu. Dengan habisnya pemaparan materi kami, habis juga presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.